Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci, NPM 091158041982, kelas A semester 7, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Mata kuliah Etika Administrasi Publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian negara. Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Tidak hanya itu, negara juga memiliki kewajiban untuk menyejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Syarat berdirinya negara. Berikut penjelasan mengenai 4 syarat tersebut. Yang pertama, penduduk permanen. Maksud dari penduduk permanen di sini adalah orang atau manusia yang tinggal di sebuah negara. Jika masyarakat atau rakyat permanen tidak ada, maka negara akan kehilangan syaratnya. Secara garis besar, penduduk ini dibagi menjadi 2 jenis, yakni warga negara dan bukan warga negara. Dalam kategori ini, penduduk permanen masuk ke dalam jenis warga negara. Dengan begitu, mereka punya identitas khusus di wilayah tersebut dan memiliki hubungan timbal balik kepada negaranya. B. Wilayah tetap. Daerah yang diduduki oleh masyarakat dapat disebut sebuah negara jika wilayah tersebut memiliki patongan pasti terdapat batas dengan negara lain. Batas-batas ini meliputi 2 macam, yaitu batas darat dan laut. Oleh karena itu, batas-batas ini dianggap sebagai wilayah atau teritori yang dimiliki oleh suatu negara. Kita dapat melihat contoh dari wilayah Indonesia yang memiliki batas di Sabang dan Merauke. C. Pemerintahan yang berdaulat. Ketika sebuah wilayah dihuni oleh masyarakat, harus terdapat satu lembaga yang bekerja sebagai kepala dan mengatur kehidupan bernegara. Lembaga ini disebut sebagai pemerintahan. Demi menjalankan kehidupan bernegara agar sesuai dengan tujuan pertama kali dibentuknya negara, pemerintahan yang berdaulat diakui dan diberi kuasa untuk mengatur. D. Kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Sebuah negara memerlukan proses yang panjang agar dapat mencapai syarat ini. Dapat dikatakan bahwa menjalin hubungan dengan pihak luar berarti pihak luar tersebut mengakui kedaulatan pemerintahan sebuah negara. Dengan begitu, negara-negara secara internasional mengakui suatu negara baik secara kenyataan dan secara hukum bahwa sebuah negara telah lahir, tentunya dengan memiliki penduduk, wilayah, dan pemerintahan yang mengaturnya. 3. Bentuk-bentuk negara. Perlu diketahui, tidak semua negara memiliki bentuk negara yang sama. Menurut teori modern, bentuk negara saat ini dibedakan menjadi 2, yaitu negara kesatuan atau unitaris dan negara serikat atau federasi. Yang pertama, negara kesatuan atau unitaris. Indonesia merupakan satu di antara negara yang menganut bentuk negara kesatuan. Itulah mengapa Indonesia sering disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Negara kesatuan adalah negara yang pemerintahan tertingginya dilakukan oleh pemerintah pusat yang memberlakukan aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pemerintah pusat diberi hak untuk melimpahkan kekuasaannya kepada daerah-daerah yang tingkatannya lebih kecil. Pemerintah bisa memberikan hak otonomi daerah kepada daerah di bawahnya untuk dapat menjalankan aturannya sendiri. Namun hal tersebut harus tetap berdasarkan aturan dan keputusan dari pusat. B. Negara serikat. Bentuk negara federasi cocok digunakan negara yang memiliki kawasan yang sangat luas. Dengan begitu, negara tersebut dapat melaksanakan semua pemerintahannya secara menyeluruh dengan baik. Kedaulatan negara tersebut tetap dimiliki oleh pemerintah federal yang berada di pusat. Namun, negara-negara bagian lain di dalamnya juga memiliki kekuasaan yang besar untuk mengatur rakyatnya sendiri. Hal ini tentunya merupakan kekuasaan yang lebih besar daripada daerah yang ada di negara kesatuan. Kondisi tersebut membuat negara federasi lebih mudah dalam mengatur pemerintahannya. Hal itu karena kekuasaan dan kewajiban langsung dibagikan kepada negara bagian di dalamnya. Negara federasi ini dikenal dengan nama bentuk negara serikat. Satu di antara
Contoh bentuk negara federasi adalah Amerika Serikat. Nah, baik, itulah tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.